Oke, selamat pagi teman-teman semua. Kali ini ya di podcast kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang luar biasa banget. Kita panggil dulu ya. Beliau namanya siapa, Bang? Wahyu, Wahyu apa? Wahyudin, biasa dipanggil Bang Wahyu. Oke, Wahyudin biasa dipanggil Bang Wahyu. Nah, ngomong-ngomong, Bang Wahyu ini adalah salah satu pelaku usaha yang bergerak di bidang apa nih, Bang? Peternakan dan penggemukan domba. Oke, peternakan dan penggembukan domba. Nah, mudah-mudahan di podcast ini kita banyak bisa mengambil pelajaran dan juga bisa memotivasi kita. Kita akan nanya-nanya, bincang-bincang panjang lebar sama Kang Wahyu, sama Bang Wahyu, bagaimana cara ataupun kiat-kiat sukses dalam membangun usaha peternakan dan penggembukan domba. Oke? Oke, yang pertama dulu nih, Bang Wahyu. Bang Wahyu lahir di mana? Ya, terus gede di mana? Gitu. Terus asli mana? Ya, Silakan Bang Wahyu. ya, terutama saya jelasin buat kawan-kawan semua nih. Kalau ditanya saya lahir dari mana, saya lahirnya di Bekasi, di Cibitung, tepatnya di Kampung Selang, Selang Bojong. Selang Bojong. Ya, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung. Oke. Dan satu lagi, Gedenya di mana? saya gedenya itu bener-bener gede di Kampung Selang. Ya, di Selang Bojong juga. Selang Bojong juga saya gedenya. Nah, berarti di rumah itu dari lahir? Dari lahir saya, dari Pakecrot, saya lahir di situ. Pakecrot. Iya. Iya, Pakecrot. Iya. Sampai ini hari. Sampai ini hari. Oke. Nah, sekarang umur berapa nih, Bang? Saya umur masih muda sih. Kalau bisa tebak umur saya berapa? Paling 29. Ya. Betul. Betul. Ya. Luar biasa. Mendapat kambing satu. Ya. Insya Allah nanti. Ya. Oke, Bang. Kemudian Abang anak berapa, istri berapa gitu. Istri tinggal di mana gitu. Asli mana? Ini kalau untuk anak, ya saya bisa sebutin anak saya nih. Ya. Berapa? Kalau untuk istri nih, aduh. Berarti ada yang nggak disebutin? Aduh, jangan. Pokoknya saya punya istri satu. Istri saya orang Cikarang. Cikarangnya mana, Bang? Tepatnya di Warung Bongkok. Desa Sukadanau, kampungnya Kampung Jayaraga. Kebetulan saya dari pertama nikah itu saya langsung ajak tinggal di Selang istri. Oh, berarti aslinya mah Sukadanau? Sukadanau istri. Ketemu di mana, Bang? Sama istri? Aduh, itu kalau masalah ketemu itu lagi masa-masa sekolah dulu. Sekolah di SMK Karya Nusantara di Cikarang Barat sana. Cikarang Barat. Ya, kebetulan dia adik sekolah saya. Adik kelas. Adik kelas. Cuma dia di SEMEA-nya, kalau saya di SMK-nya. Oh, akhirnya pacaran dah. Ya, pokoknya emang udah digarisinnya ketemu kali. Ketemu ya. Gitu. Oke. Ya. Nah, oke Bang. Ini yang menarik nih. Ya. Kan kita sudah beberapa project lah ya. Ya kan kerjasama dalam project supply apa namanya? Domba ya, supply hewan domba. Ya kan, baik di apa namanya Idul Adha maupun di hari-hari yang lain. Nah, saya lihat sih usahanya lumayan berkembang nih. Gitu kan, masih muda, punya usahanya yang lumayan gede gitu kan. Padahal sambil kerja, Bang ya? Ya, saya sambil kerja. Sambil kerja ya? Sambil kerja, sambil usaha. Ini dan untuk motivasi buat anak-anak muda zaman sekarang nih. Saya kasih tahu. Intinya kita jangan malas dan satu jujur. Intinya jujur. Jangan malas sama jujur. Jujur. Pokoknya jujur. Nah, Bang. Oke, Bang. Coba dari kapan Bang Wahyu ini
memulai usaha peternakan dan penggemukan domba. Nah, coba dari ini kapan? saya jelasin awal mula saya usaha domba, terjun ke domba itu. Saya awal mulanya kalau emang fokus di domba itu saya dari tahun 2014. 2014 saya posisi saya lulus sekolah terus kerja di PT Samsung. PT Samsung. Ya, PT Samsung. 2014. 2000 mau akhir 2014 masuk 2015 lah saya. Kerja di Samsung. Di Samsung. Oke. Nah, dari hasil kerja saya itu sebagian uangnya saya sisihin. Saya beliin hewan ternak gitu loh, hewan ternak. Langsung kambing apa ayam dulu? Wah, saya kalau sama ayam kayaknya nggak ada di bidang ayam saya. Oh, nggak ada. Langsung kambing, langsung domba. Nah, ini kalau kita jelasin silsilah hidup saya, karir saya dari bawah, itu saya sebelum usaha ternak domba, saya ternak lele, Pak. Oh gitu? Iya. Di tahun 2000? Pokoknya di 2014 itu. Masih 2014? 2014. Oke. Saya lihat ya awal mulai di YouTube. Saya lihat di YouTube, saya kira bakal untung. Ya namanya orang pemula, baru awam, yang dia pikirin itu untung. Enggak dia pikirin kerugiannya. Betul. Pikirnya untung gede, nah ternyata nggak sesuai ekspektasi. Modal berapa tuh, Bang? Waktu itu modal saya nggak banyak sih, cuma 1 juta. 1 juta. Oke. Itu saya beli dulu masih pakai kolom terpal saya. Ya, kolom terpal. Kolom terpal. Nah, terus saya beli bibitnya itu, saya belum bisa ngasilin bibit dari kawinan itu lele. Saya masih beli. Nah, itu ya namanya pemula, Pak. Betul. Kita kan belum tahu apa-apa waktu itu. Saya beli bibitnya dan harganya pun dibilang mahal enggak, dibilang murah enggak, ya pokoknya standar dah. Standar. Cuma kalau untuk penggemukan saya itu hampir 50-50, 50-50. 50-nya kenapa? 50 berhasil, 50-nya banyak yang mati. Banyak yang mati. Matinya itu kalau lele itu kan ibaratnya kanibal. Dia sesama temannya aja makan. Apalagi kita kalau telat beri makannya atau enggak kita cek setiap waktu udah gitu. Dan lele itu sebenarnya dia hidupnya walaupun air keruh juga dia masih bisa hidup. Masih bisa hidup ya. Lele, ya. Cuma berhubung saya waktu itu belum ada tempat pembuangannya itu yang nampungnya lele itu, salahnya saya itu di situ. Oke. Jadi saya ternak aja, ternak itu saya nggak perlu waktu lama, Pak, sebenarnya. Cukup 2 bulan itu saya bisa panen. Kebetulan waktu itu harga lele di pasaran 18.000 sekilo. Waktu itu 2014. 16.000 sekilo di pasar. Nah, pas giliran saya mau ngejual itu, kebetulan lagi banjirnya lele itu. Banyak yang pada panen juga. Kebetulan saya berhubung saya nggak ada buat pemasoknya kan, itunya, makanya saya bingung. Ada berapa kintal itu? Saya nggak kintalan. Dia? Baru hasilin itu baru 20 kilo. Oh gitu? Iya, baru 20 kilo. Dapat berapa 20 kilo, Bang? Nah, itu makanya saya bilang itu. Saya usaha itu sebenarnya kalau dibilang rugi dipakan saya. Rugi dipakannya. Kalau masalah penggemukan itu saya bisa cukup berhasil dah. Karena banyak lele yang hidup gitu ketimbang mati. Mati. Cuma saya kendalanya di nilai buat jualnya itu susah. Iya. Kebetulan sebelah rumah saya itu ada pemancingan, Pak. Oke. Waktu itu ada pemancingan lele. Diangkatlah sama pemancingan lele itu. Diangkat, mereka bolong, udah. Terus saya berpikir lagi. Saya pikir, wah nggak bakal jalan nih kalau di usaha lele nih. Nggak masuk ya? Nggak masuk. Terus saya kan ada orang tua nih. Orang tua ya kerja serabutan, Pak. Iya. Makanya saya bukannya saya manfaatin, saya ajak kerja sama orang tua. Gimana, mau nggak ngurusin domba? Iya. Orang tua. Karena saya selama ini
binatang di air kalau dibilang berhasil, belum berhasil dah. Belum berhasil. Ya, saya coba di usaha domba. Awal-awal mulai itu saya beliin domba itu 4 ekor. 4 ekor. Oh, pertamanya 4 ekor. 4 ekor saya. Oh, saya umuran berapa itu, Bang? Saya kalau masalah umur itu pokoknya saya beli biangan pokoknya. Oh, biangan itu mah ya. Biang itu rata-rata udah di atas 1 tahun. Jadi saya berharap itu sistemnya sebenarnya sistem breeding, Pak. Apa itu, Bang? Kalau sistem breeding itu ibaratnya kita ngasilin dari indukan terus kita kawinin, nanti yang kita harapin itu anakannya. Anaknya namanya sistem breeding. Breeding istilahnya. Iya, saya beli biang 3 terus lakiannya 1. Biang 3, lakian 1. Modal berapa tuh, Bang, dulu kira-kira? Waktu 2014 itu harga bukannya kambing ya, saya domba. Domba ya? Domba. Itu nggak mahal dulu. Saya beli dari kawan saya juga sih yang udah lama berkecimpung di usaha ternak domba. Saya beli sama dia. Kebetulan waktu itu saya dikasih murah 3.600.000 4 ekor. 4 ekor. 4 ekor. Itu awal-awal mulanya awal mula saya. Terus dengan berjalannya waktu selama 1 tahun berkembang, domba itu jadi 9 ekor dari hasil anakannya. Berapa lama itu, Bang? 1 tahun. 1 tahun. Oke. Ya. Jadi 9 ekor. Saya kembangin usaha saya tuh. Ya walaupun sedikit, ya itu usaha saya, Pak. Ya karena. Nah, terus tadi itu modal berapa tadi 4 ekor? 3.600.000. Terus sama ini sama tempat tinggalnya sama kandangnya berapa itu kira-kira? Nah, kebetulan waktu itu saya bikin kandangnya belum gede, Pak. Belum gede. Masih kecil, ukuran 2 meter kali 2 kalau nggak salah. 2 kali 2. Ya, 2 kali 2. Untuk kapasitas berapa kambing itu kira-kira? Ya sebenarnya karena berapa kita baru-baru keterbatasan anggaran juga. Karena kan kita baru pemula juga, Pak. Baru pemula gitu. Ibaratnya saya bikin dulu kandangnya segitu. Nanti dengan berjalannya kalau emang usaha ini bakal maju, saya bilang bakal saya gedein. Oke. Saya jual itu jadi kambing 9 ekor selama 1 tahun kemudian kan. 1 tahun berikutnya itu jadi 9. Jadi 9. Pokoknya hampir tiap tahun itu 9. Jadi biangan itu ada laki-laki, ada jantan, ada betinanya juga. Waktu itu saya pengen berpikir maju lagi nih. Dari 9 itu. Dari 9. Gimana caranya biar ya namanya orang usaha itu kan yang kita cari kan pengennya maju. Pengennya berkembang. Betul. Kita nggak mau diam di tempat gitu, Pak. Betul. Kebetulan kita ada kawan waktu itu, tukang kambing juga. Kenapa nggak main di hari raya Idul Adha aja, Bang? Dia bilang gitu. Oh, kata dia begitu. Iya. Itu di 2000 berapa? 16? Di 2015 akhir. 15 akhir. Ya, mau masuk 2016 dah. Kenapa nggak main di Idul Adha aja? Terus saya pikir, wah boleh juga tuh. Saya bilang kan. Saya jual dah itu kambing yang perempuan-perempuan tuh. Saya udah nggak main yang di sistem breeding lagi. Oke. Saya jual, saya beliin domba jantan semua tuh yang usia 6 bulanan. 6 bulan. Ya, itu disebutnya masih bahan lah dulu, Pak. Istilahnya bahan ya itu ya. Ya, masih bahan. Waktu dulu mah saya beli tuh pokoknya masih ada yang di harga kisaran 1 jutaan lah. Ya. Saya beli itu dari 9 ekor itu saya jual, saya jadi bahan itu berapa waktu itu? 8 ekor. Beli bahannya 8. Ya, 8. Terus tambah yang 9 tadi? Enggak. Dari yang 9 itu saya jual, Pak. Oh, itu dijual. Saya jual. Saya beliin buat beli bahan. Oke, beli bahan. Lakian semua. Oke. Dengan berkembangnya waktu, berjalannya waktu, itu domba kan gede. Saya ngurusin waktu itu 10 bulan, Pak. 10 bulan. 10 bulan. Karena sampai ke Idul Adha gitu. Karena waktu itu kan emang bener baru pemula gitu. Kita belum tahu apa cara pakannya dari apa dikasih apa gitu kan. Karena kita waktu itu bener-bener taunya itu makannya rumput. Taunya. Ya, terus ada kawan bilang coba aja, Bang, dikasih buat pakan tambahannya, dia bilang.
Apa? Terus saya bilang, ampas tahu, dia bilang gitu. Nah, kebetulan kan di daerah kita ini kan, daerah CBL ini kan banyak tuh pabrik-pabrik tahu. Oh gitu, saya baru tahu Bang. Banyak, banyak Pak. Di CBL ini. CBL ini hampir tiap jalan ada pabrik tahu. Oh gitu. Iya. Nah, terus saya coba masuk ke pabrik tahu. Waktu itu mah pokoknya masih murah dah. Harga ampas tahu tahu iya, itu. ampas tahu. Sisa dari pembuatan tahu itu dulu mah masih harganya nggak begitu mahal kayak sekarang. Gitu. Ya. Saya ngambilnya pun dulu dihitung per karungnya itu cuma 7.000 per karung. Iya, dulu masih sama kawan tuh. Itu setiap hari. Pokoknya saya ngambil sehari sekarung. Sehari sekarung. Ya, karena kan dulu baru ada 8 ekor. Jadi satu karung itu cukup untuk 8 ekor. Enggak, sebenarnya itu kalau dari sekarang itu 20 ekor pun cukup. Satu karung. Satu karung. Iya, satu hari 20 ekor pun cukup. Berhubung saya baru pemula, disebutnya kalau untuk penggemukan ya. Penggemukan. Itu saya coba, ternyata itu melebihi dari ekspektasi yang saya kira-kira gitu. Apa tuh? Ngelebihin apa gimana? Masalah bobotnya, Pak. Berat itu progresnya itu lebih cepat. Ya, pakai ampas tahu itu. Ampas tahu yang seharusnya sekarung itu untuk 20 ekor. Iya. Kita buat 8. Jadi gemuknya cepat. Cepat, Pak. Nah, itu tetap yang namanya rumput itu kita kasih. Tetap kita kasih. Kita kasih biar nggak ngilangin kodratnya binatang itu makan rumput. Iya, makan rumput. Betul. Iya. Ini mah buat lauk dah, kalau itu mah lauk kali ya. Kalau rumput mah nasi dah. Nah, iya. Ya pokoknya sebenarnya hampir sama Pak itu. Hampir sama. Itu. Oke, lanjut. Karena kalau kita penggemukan pakai rumput aja lama. 1 tahun pun kita belum tentu domba itu ngisi badannya. Karena sebenarnya yang bikin ngisi itu dari ampas tahu. Ampas tahu itu mungkin apa? Protein kali ya? Apa dia? Protein ya? Ya, karena kan sejenis itu kan tadinya kan sejenis biji-bijian ya. Biji-bijian. Kedelai kan? Dari kedelai yang digiling terus diolah kan itu kan itu ditumis apa enggak? Itu sebenarnya Pak ya. Jadi mesti ditumis gitu karena kita gitu. Dulu sebelum dikasih makan kambing mungkin itu dulu bahan bakunya pembuatan oncom Pak. Oh, ampas tahu. Iya, saya baru karena kemungkinan sekarang tuh oncom tuh udah mulai punah Bang. Ya jarang lah ya. Mungkin lebih banyak ngasih buat kambing sekarang. Nah, karena kalau sekarang itu gini Pak. Iya, gimana? Mungkin ketimbang dibeli sama tukang oncom kali gitu ya saya ya. Iya. Jadi lebih menguntungkan dijual ke peternak-peternak domba. Karena peternak domba itu dia lebih berani. Dalam arti dia beli itu per karung tapi sistemnya dia ngontrak. Kayak saya sekarang nih. Gimana? Saya ngontrak per tahun gitu. Oh, dikontrak? Iya, selama saya buat penggemukan ini. Oh gitu sistemnya. Jadi di booking istilah begitu. Di booking. Kalau nggak begitu diambil sama orang. Diambil sama orang. Gitu. Nah, cara ngebooking gimana, Bang? Nah, sistem ngebookingnya. Kita kan awal mulanya kan yang kita percaya itu kan ibaratnya kepercayaan, Pak. Kepercayaan. Intinya kepercayaan dulu. Oke. Kalau orang itu nggak percaya sama saya dan saya nggak percaya sama dia, nggak jadi tuh. Nggak jadi. Yang namanya bookingan tuh. Oke. Ibaratnya. Ya ini mah kalau booking itu kan kita nggak pakai hitam di atas. Nah, nggak pakai gituan ya. Ya, nggak pakai gituan, cuma sebatas lisan. Karena dia percaya sama saya percaya sama dia, ya oke lah, terjadilah itu kita kontrak. Oh, maksud percaya itu udah pasti setiap hari itu diambil sama ente. Iya. Begitu. Diambil sama saya. Kedua, jadi dia itu ada tambah-tambahan. Jadi nggak bingung tuh ampas dia bakal dibuang kemana. Gitu. Jelas. Karena kalau ampas itu Pak, jangankan sampai 1 minggu, 3 hari pun dia karena kan itu keendap sama air, itu bisa bau Pak. Oh. Ampas itu bisa bau. Dan dulu sebelum masuknya peternak domba ini, jadi dia itu cerita dari tukang tahu nih. Tukang tahu, pabrik tahu. Katanya banyak yang kebuang. Oh, gitu, banyak yang kebuang. Ya kan, berhubung
ada masuknya peternak domba juga, dia terbantu juga. Nah, pertanyaan saya begini, gimana? Itu kenapa tukang tahu nggak bikin produk lanjutan, bikin oncom begitu daripada kebuang? Nah, sekarang mungkin kalau Pak Heru nanya ke saya juga bingung juga mau jawabnya apa nih? Iya kan? Iya, mungkin kan apa kira-kira menurut Bang Wayu apa nih kira-kira? Kalau menurut saya sih mungkin keterbatasan SDM-nya mungkin ya. Oh gitu. Iya. Jadi sehingga untuk ngelola si ampas itu nggak ada waktu. Nggak ada waktu. Sama nggak ada orang kali ya. Orang, bener. Karena kan proses pembuatan tahu itu kan nggak cepet, Pak. Lama. Cukup lumayan lama dari penggilingan. Pertama kan tuh direndam dulu tuh, Pak. Ya, yang saya lihat ya. Iya, yang sering lihat. Direndam dulu tuh di bak gede tuh. Nah, setelah mungkin udah agak melar kali ya. Ditirisin, baru digiling tuh, Pak. Digiling, nah terus kan dimasak tuh pakai uap yang saya lihat nih. Nah, nanti dari uapnya itu bakal sari-sarinya itu bakal keluar, Pak. Oh. Nanti itu dari ampas yang digiling itu dari kedelai yang digiling itu kan menjadi ampas tuh, halus tuh pokoknya. Nanti dia diendapin, diayak dulu, Pak. Oke. Habis diayak itu kan dari hasil saringan airnya itu kan diendap tuh. Selama endapan itu yang bakal jadi tahu. Oh, gitu. Iya. Mungkin kalau selebihnya itu kan pakai apa-apanya saya juga kurang paham. Ya, paham lah ya, itu mah ya. Karena saya yang sering saya lihat seperti itu, ampasnya itu langsung dimasukin dalam karung. Si ampasnya itu. Si ampasnya itu. Berarti si tahu mah yang lembutnya itu kali ya? Lembutnya, Pak, dari hasil endapan itu. Endapan itu. Ngapa pertanyaan saya kenapa enggak semuanya jadiin? Kan sama-sama semua kedelai ya? Nggak bisa. Oh, nggak bisa? Iya, karena tahu itu sebenarnya kalau dibilang kayak hasil fermentasi gitu, Pak. Oh, sarinya itu. Ya. Kayak agar kali gitu ya? Iya, jadi dari hasil sarinya itu ditaruh di tong yang cukup lumayan gede. Dari endapan itu jadi kayak agar-agar. Kayak agar-agar. Nanti setelah baru setengah jadi mungkin ada tuh cetakannya kotak. Dia cetak baru. Nah, itu tahu Cina apa tahu kecil-kecil? Yang jadi vendor. Ya, tahu. Berbagai macam tahu. Semua itu kayak tahu kuning, tahu putih, tahu Cina yang gede. Tahu Cina. Enggak lihat, kecil berarti ya. Kecil pokoknya. Yang buat tahu apa itu? Kayak tahu pong gitu. Iya, tahu begitu. Iya, pokoknya begitu. Gitu dah ya. Oke, lanjut, Bang. Nah, kembali lagi kita ke kambing kan tadi penggemukan tuh. Iya. Nah, yang selama 2016 itu kan saya kan udah punya 8 ekor tuh. 8 ekor. Nah, selama 10 bulan yang saya bilang tadi melebihi dari ekspektasi saya. Jadi gemuk banget itu. Jadi saya waktu itu jual, saya ikut ke saudara. Iya. Saudara saya kebetulan masih engkong dah saya sama dia. Saya diajarin jualan sama dia. Saya majang tuh, Pak. Nah, selama majang itu cuma ada 8 ekor. Itu di hari-hari Idul Adha? Mau menjelang Idul Adha. Iya, mau menjelang Idul Adha. Ya, pokoknya seminggu mau Idul Adha. Kebetulan waktu itu saya ikut dagang sama engkong saya. Domba saya laku paling dulu, Pak. Oh gitu? Paling dulu karena gemuk. Gitu.